Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Kasus yang mau aku bahas hari ini tuh benar-benar menyedihkan dan bisa dibilang bikin penasaran juga nih teman-teman. Karena apa yang dilaporin ke polisi sama apa yang ditemukan di lokasi kejadian itu jauh banget berbeda. Dan parahnya lagi, satu-satunya saksi yang bisa diandelin dalam kasus ini cuma anak kecil yang baru berumur 4 tahun. Kira-kira gimana ya ceritanya? Apakah anak ini bisa bersaksi terus menceritakan apa yang udah dia lihat dan pada akhirnya membantu polisi untuk menyelesaikan kasus ini, atau malah sebaliknya? Gimana sih cerita lengkapnya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku ceritain hari ini terjadi di kota Galveston, Texas, Amerika Serikat. Pada tanggal 16 Juni 2014, sekitar jam 4 pagi, 911 menerima laporan dari seorang wanita. Nah, wanita ini bilang, Pak, tolong dong cepet datang ke rumah anak perempuan saya, karena anak perempuan saya tuh sedang dianiaya oleh pacarnya, kata si wanita itu ya. Terus operator nanya lagi kan, oh gitu, kamu ada di sana sekarang, ada di rumah anak perempuan kamu? Tapi wanita ini bilang, enggak, saya nggak ada di sana, saya tadi lagi di rumah, terus ditelepon sama anak saya. Dia dianiaya sama pacarnya, tapi dia bingung harus berbuat apa, makanya dia hubungin saya. Nah, saya sekarang hubungi 911 dan sekarang saya lagi ada di perjalanan menuju ke rumah anak perempuan saya itu, kata wanita tersebut. Galveston 911. My daughter's boyfriend is beating her up. Okay, are you there as well? No, I'm on my way there. She's calling me, telling me that she needs help. She doesn't know what to do. He's pushing her around. Okay, do you know if he has any weapons or anything? I don't know. Pastinya kepolisian Galveston pun langsung cepat-cepat datang ke lokasi untuk memeriksa. Tapi pas sampai di sana mereka kaget banget karena situasinya itu sama sekali nggak seperti yang mereka bayangin. Perempuan yang tadi katanya dianiaya oleh pacarnya justru dalam keadaan baik-baik aja. Nah, yang jadi korban itu malahan pacarnya itu, si cowok tersebut, teman-teman. Pria tersebut ditemukan sudah dalam kondisi tewas dengan luka tembakan di bagian belakang kepalanya. Kepolisian lokal pun langsung menyerahkan kasus ini ke bagian pembunuhan. Nah, berbeda banget kan dari laporan yang didapatkan operator 911 tadi. Kira-kira kejadian sebenarnya tuh seperti apa sih? Dan gimana juga mereka ini bisa terlibat dalam hal yang sangat mengerikan begini? Sebelum aku lanjut ceritain kasusnya, aku bakal ceritain dulu sedikit background dari pasangan ini ya, teman-teman. Pria yang menjadi korban dalam kasus ini bernama Christopher Chapa, 27 tahun. Dia bekerja di sebuah restoran lokal di sekitar sana yang bernama Landry's. Dia sudah punya pacar bernama Claudia Esquivel, 22 tahun. Dan Claudia ini juga bekerja di restoran Landry's, teman-teman. Jadi mereka berdua ini bekerja di tempat yang sama, rekan kerja yang kemudian bersahabat dan akhirnya jatuh cinta gitu ya. Tapi selain menjadi pelayan restoran, Claudia juga sedang berusaha untuk meraih cita-citanya menjadi anggota polisi. Terinspirasi dari pamannya yang juga seorang petugas polisi, makanya Claudia tuh pengen banget punya karir dalam bidang tersebut. Pada tahun 2014 itu Claudia sedang ikut pelatihan di Akademi Kepolisian. Dan menurut kakaknya Christopher Chapa yang bernama Alana, Chris itu ikut senang dan bangga karena Claudia punya cita-cita yang mulia menjadi seorang petugas polisi gitu ya, teman-teman. Bahkan Claudia itu baru aja lulus tes di Akademi Kepolisian, jadi kayaknya udah bentar lagi nih dia bakalan meraih cita-citanya. Sedangkan karirnya Chris di restoran Landry's itu juga nggak kalah cemerlang gitu ya teman-teman, karena dia baru aja diangkat sebagai supervisor. Ya pokoknya mereka itu lagi bersemangat banget memulai hal-hal baru yang ada di dalam hidup mereka. Tetangga mereka juga bilang kalau mereka itu terlihat seperti pasangan yang bahagia, harmonis, kayak nggak pernah gitu loh kelihatan berantem hebat, nggak pernah ngedenger mereka cekcok dengan suara yang kenceng. Jadi ya menurut tetangga mereka itu adalah pasangan yang happy dan akur-akur aja gitu loh. Tapi dibalik semua itu, ternyata Chris ini pernah mengalami satu musibah yang gak akan mungkin pernah dia lupain nih teman-teman. Chris sempat merasakan kehilangan seorang anak pada tahun 2010, jadi sekitar 4 tahun sebelum kejadian. Jadi dari SMA itu Chris pacaran sama teman satu sekolahnya. Mereka tuh pacaran dari SMA terus sampai mereka lulus. Nah pada saat mereka lulus, pacarnya Chris ini hamil. Tapi sayangnya
sayangnya anaknya itu tidak bisa lahir dengan selamat. Dan pastinya Chris juga pacarnya, mereka berdua tuh terguncang banget dengan musibah ini dan menjadi trauma tersendiri lah untuk Chris. Semenjak kejadian itu juga akhirnya Chris dan pacar SMA-nya itu berpisah. Tapi walaupun mereka berpisah, mereka tetap menjalin hubungan yang baik, jarang banget berkomunikasi, tapi mereka itu berkomunikasi di hari-hari tertentu, yaitu hari ayah dan hari ibu. Mereka berkomunikasi untuk kayak ngecek aja gitu ya keadaan masing-masing, kamu baik-baik aja nggak, gimana, segala macam. Terus mereka berdua juga mengenang anak mereka, kayak gitu. Setiap datang hari-hari tersebut, terutama hari ayah, Chris itu langsung kayak sedih banget, keinget lagi sama anaknya, suatu kenangan yang pahit yang pernah dia rasain. Begitu juga di tanggal 16 Juni 2014, itu adalah hari ayah di Amerika. Dan seperti sebelum-sebelumnya, di hari ayah tersebut Chris pastinya jadi lebih pendiam, dia selalu teringat sama anaknya. Tapi karena hari itu memang dia harus bekerja, akhirnya dengan berat hati dia harus berangkat kerja. Tapi pas di kerjaan itu dia kelihatan nggak semangat dan juga nggak fokus seperti biasanya. Sampai akhirnya manajernya itu kan tahu ya apa yang terjadi sama Chris, apa yang dia rasakan kalau di hari ayah gitu. Akhirnya manajernya bilang sama Chris, udah nggak apa-apa, kamu istirahat aja Gi, kamu pulang ke rumah, kamu istirahat dulu, kamu tenangin diri, besok baru kamu masuk lagi gitu. Akhirnya Chris pulang, sementara Claudia hari itu masih tetap bekerja di restoran seperti biasa. Dan kabarnya memang hari itu di restoran bener-bener rame banget, lagi banyak pengunjung. Jadi ya Claudia nggak bisa ikutan pulang bareng Chris, dia harus tetap stay di restoran dan bekerja. Dan seperti sebelumnya juga di hari ayah, pastinya Chris itu kontek-kontekan sama mantan pacarnya. Karena menurut kakaknya Chris yang bernama Alana tadi, ikatan batin antara Chris dan pacar SMA-nya itu memang tidak pernah terputus gitu loh kayaknya. Dan hal ini sebenarnya mengganggu Claudia banget. Dia nggak suka gitu ya kalau Chris berhubungan lagi, kontek-kontekan lagi sama mantan pacarnya itu. Akhirnya Claudia di hari ayah tersebut punya rencana gitulah buat Chris. Jadi dia pengen menghibur Chris dengan cara masak. Jadi dia bakal masakin makanan yang spesial untuk Chris, dan rencananya mereka bakal makan malam bareng di dalam rumah. Jadi untuk informasi aja nih teman-teman, walaupun Chris dan Claudia saat itu belum menikah, tapi mereka sudah tinggal di dalam satu rumah yang sama. Claudia pulang kerja, dia langsung masakin makanan yang spesial untuk Chris. Tapi saat itu Claudia nggak kasih tahu ke Chris ya kalau dia masakin makanan tersebut gitu. Jadi kayak pengen ngasih surprise lah untuk Chris pas pulang. Tapi ternyata pada saat Chris pulang kerja lebih cepat itu, dia ketemuan sama adik lelakinya, dan mereka berdua itu datang ke sebuah restoran, mereka makan bareng-bareng. Makanya pada saat Chris pulang ke rumah, dia tuh udah ngerasa kenyang, udah nggak pengen makan lagi. Hancur semua deh rencananya Claudia. Chris sampai rumah sekitar jam 11 malam. Di rumah sudah ada Claudia menunggu dengan masakan spesial yang sudah dia buat. Pas Chris pulang, dia langsung ajakin Chris makan gitu kan. Ya makan dulu yuk, makan. Aku udah buatin makanan spesial buat kamu. Tapi karena Chris tadi udah makan, dia udah kenyang, jadi dia bilang sama Claudia, "Duh maaf ya, aku udah kenyang soalnya tadi udah makan di luar. Aku pengen mandi, istirahat, tidur, siap-siap deh untuk memulai hari besok." Nah, Claudia saat itu ngerasa tersinggung banget karena dia udah capek-capek masakin untuk pacarnya, tapi si Chris ini malahan gak mau makan bareng dia gitu kan, pengen langsung tidur. Akhirnya mereka mulai bertengkar lah saat itu teman-teman. Lama-lama pertengkarannya semakin hebat dan Chris memutuskan untuk pergi dari sana. Dia packing baju-bajunya, dia packing barang-barangnya, dan memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya lagi untuk sementara gitu loh. Chris juga malam itu sempat menghubungi kakaknya, terus bilang, "Kak, aku mau pergi nih dari tempatnya Claudia dan aku mau tinggal di rumah ibu." Tapi ternyata dia nggak akan berhasil keluar dari rumah itu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke kasusnya. Tim investigasi saat itu sudah menyelidiki kasusnya Christopher Chapa ini sebagai kasus pembunuhan ya teman-teman. Dan pertama kali pastinya mereka tuh pengen bertanya-tanya sama orang yang satu rumah nih sama si Christopher, yaitu Claudia. Mereka pengen tahu kan apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi sayangnya mereka coba cari Claudia kemana-mana, di dalam rumah tuh nggak ada. Terus mereka coba cari di mana, di sini segala macam tuh nggak ketemu juga. Akhirnya kepolisian itu nelfon ibunya Claudia terus nanya
tanya, anak kamu di mana gitu, kami ingin bertemu dengan dia untuk tanya segala macam. Dan akhirnya ibunya bekerja sama dengan polisi, ibunya kasih tahu di mana keberadaan Claudia. Claudia dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi. Dalam interogasi tersebut, polisi langsung bertanya sama Claudia. Mereka bilang, Claudia, coba ceritain deh, apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Kenapa kamu menembak Chris? Dan menurut Claudia, kronologinya itu seperti ini, teman-teman. Seperti yang aku ceritain tadi, pada malam kejadian, Claudia masak makanan spesial untuk Chris, tapi pada saat Chris pulang, dia nggak mau makan. Tapi menurut pernyataan Claudia, cara Chris menolak dia itu luar biasa kasar gitu. Kayak, aku nggak peduli deh sama kamu, sama makanan kamu itu. Pokoknya aku mau capek, aku mau istirahat, aku mau mandi. Udahlah, dengar Chris ngomong kayak gini, katanya dia langsung kesel banget, dia langsung emosi. Pada saat Chris mandi, Claudia buang makanan yang tadi dia udah buat, saking keselnya gitu. Ya udah deh, buang aja deh gitu. Nah, pas Chris selesai mandi, Claudia ini langsung bertengkar lagi sama Chris. Mereka berdebat segala macam sampai akhirnya Claudia ambil pistol yang dia punya dalam rumah terus ditodongin ke Chris. Tapi menurut Claudia, dia tuh nggak bermaksud untuk menembak Chris dan membunuh dia. Tapi maksud itu cuma untuk menakut-nakuti Chris supaya Chris pergi dari rumah itu. Claudia pengen Chris untuk pergi dari sana, tapi Chris nggak mau katanya gitu loh. Dan Claudia mengaku dia nggak tahu saat itu kalau ternyata pistolnya itu ada pelurunya. Dia pikir pistolnya tuh nggak ada pelurunya. Dan nggak sengaja katanya pada saat Chris menyerang dia, menyakiti dia, Claudia menembakkan pistolnya itu ke bagian belakang kepalanya Chris. Begitulah kira-kira kronologi yang diceritakan oleh Claudia. Seenggaknya itu kronologi dari dia nih teman-teman. Tapi setelah diselidiki sama tim investigasi, ternyata apa yang diceritain oleh Claudia dan bukti-bukti yang mereka temukan itu berbeda banget. Pertama, Claudia bilang dia pengen Chris untuk pergi, tapi Chris yang nggak mau pergi, makanya dia ngeluarin pistol untuk menakut-nakuti Chris. Tapi di dekat pintu rumah, polisi itu menemukan koper dan juga tas yang di dalamnya itu berisi baju-baju dan juga barang-barang Chris, dan itu sudah tersusun rapih di dalam tas dan koper tersebut, teman-teman. Jadi sepertinya memang udah disiapin sama Chris. Dia memang udah berencana untuk pergi dari sana. Kalau misalkan dia nggak mau pergi dari sana, ngapain dia sampai packing baju rapih begitu? Dan packing baju yang rapih gitu juga nggak bisa dilakukan dalam waktu sekejap ya, teman-teman. Pasti kan harus dengan pelan-pelan dan memang sudah berencana gitu loh. Baju yang Chris pakai pada saat malam kejadian itu juga rapih, bukan baju yang biasa dipakai orang-orang di dalam rumah. Karena itu petugas yakin kalau Chris memang berniat untuk pergi dari sana. Tapi justru kalau dia yang nggak mau Chris pergi dari sana, makanya dia keluarin pistol untuk mengancam Chris, ayo jangan pergi, tetap di sini gitu loh. Kedua, Claudia juga sempat bilang sama petugas polisi kalau di malam kejadian itu Chris sempat menyerang dia, melakukan kekerasan ke dia. Itu juga salah satu alasannya kenapa dia nggak sengaja sampai nembakin pistolnya. Tapi setelah petugas periksa, nggak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali di tubuhnya Claudia. Seenggaknya kalau misalkan dia diapa-apain sama Chris, dia kan pasti ngelawan ya, nggak mungkin lah. Respon manusia tuh kalau misalkan disakitin pasti ngelawan kan teman-teman, membela diri gitu, mempertahankan diri. Tapi sama sekali nggak ada luka-luka entah di tangannya, di mukanya, atau di bagian tubuh yang lainnya tuh nggak ada sama sekali. Kan aneh ya. Sebelum kejadian ini pun nggak pernah Claudia membuat laporan ke polisi kalau dia itu pernah dikasarin sama Chris atau dia pernah menerima KDRT dari Chris. Justru pernah ada satu insiden yang dilaporin ke polisi, tapi pihak yang agresif, pihak yang kasar dan melakukan kekerasan itu bukannya Chris, justru Claudia, teman-teman. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Claudia ke Chris? Dia menyetrum Chris menggunakan taser gun atau alat penyetrum yang biasa dipakai polisi gitu loh, teman-teman. Gila banget ya, cuma karena mereka itu berbeda pendapat, cuma karena mereka bertengkar. Dan ternyata ada satu orang lagi yang menyaksikan semua kejadian tragis malam itu, yaitu anak lelaki Claudia yang baru berumur 4 tahun, teman-teman. Kita sebut aja anaknya Claudia ini dengan sebutan anak A ya, teman-teman, karena memang identitasnya itu tidak dibagikan ke publik untuk menjaga privasinya. Kan kasihan juga ya kalau dia dikenal sebagai anak seorang pembunuh aja gitu loh, makanya identitas itu disembunyikan oleh kepolisian. Nah, anak A ini bukan aja ada di ruangan tersebut terus menyaksikan kejadian tragis malam itu, tapi bahkan tuh dia ada di tengah-tengah antara Claudia dan Chris.
Pada saat kejadian itu, anak A lagi tiduran di sofa ruang tamu, selimutan, dan percikan darahnya Chris itu ada di selimut anak A ini, teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin ya, berarti kan posisinya Chris saat itu ya deket banget sama dia, sampai percikan darahnya ke selimutnya gitu loh. Nggak ngebayangin sih gimana perasaan anak ini. Anak A dibawa ke kantor polisi, dia diinterview oleh seorang petugas yang memang sudah ahli menginterview anak-anak nih. Dalam interview tersebut, anak A bilang dia lagi tidur pules di sofa, terus dia kebangun karena mendengar suara pertengkaran antara ibunya dan Chris. Saat ditanya oleh petugas, kamu tahu siapa yang menembak Chris? Dan anak A bilang, mami yang menembak Chris. Anak A ini juga bilang Chris berdarah, dia perlu diperbaiki. Chris meninggal karena dia tidak bernafas. Kasian banget ya, masih umur 4 tahun harus menyaksikan kejadian yang setragis itu. Walaupun kejadian itu udah lewat, pastinya traumanya itu masih tetap ada ya sama anak ini. Dengan semua bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh kepolisian, akhirnya mereka menangkap Claudia Esquivel atas tuduhan pembunuhan pada pacarnya sendiri, yaitu Christopher Ciappa. Saat persidangan, Claudia mengaku tidak bersalah, tapi karena memang buktinya itu udah banyak dan sudah kuat ya teman-teman, akhirnya pengadilan menyatakan kalau Claudia bersalah. Dia diberikan hukuman selama 27 tahun penjara dan baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama seenggaknya 13 tahun. Sedih banget gak sih? Banyak kehidupan yang hancur gara-gara kasus ini. Anak A kehilangan kasih sayang ibunya, dia harus menjalani hidup dengan trauma yang sangat besar pastinya ya. Keluarga Chris harus kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Dan ada fakta yang lebih miris lagi nih menurut aku ya teman-teman. Jadi ternyata Chris itu sudah berencana mau melamar Claudia. Dia udah tanya-tanya sama kakak perempuannya, gimana sih caranya untuk cari cincin pertunangan yang bagus. Soalnya aku pengen ngelamar Claudia nih, aku pengen cari cincin yang sempurna untuk dia. Aku pengen memulai kehidupan berkeluarga sama dia dan juga anaknya Claudia itu. Karena memang Chris itu sudah menganggap anaknya Claudia sebagai anaknya sendiri ya teman-teman. Bahkan Chris ini nanya sama abang iparnya, gimana sih caranya untuk jadi kepala rumah tangga yang baik, gimana caranya untuk menjadi ayah yang baik. Karena dia pengen banget gitu menjadi itu semua. Dia pengen banget memulai keluarga baru dengan Claudia, tapi sayangnya dia malah mengalami hal yang parah banget kayak gini. Semoga aja Chris bisa tenang di sisi Tuhan. Anak A juga bisa menjalani kehidupannya dengan jauh lebih baik. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita kita kali ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kasus ini ya. Aku pengen banget denger. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir, yang selalu support aku, yang udah subscribe, makasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya juga, biar makin banyak yang nonton, aku pun makin semangat gitu bikin videonya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, HanifaStory92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.